Cancer, selamat datang di channel Mama Ketaro. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini, 23 Desember 2024. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Ada Ace of Swords, ada The Strength ya, ada Knight of Wands, ada Nine of Pentacles, ada Nine of Cups, Page of Wands, ada The Emperor ya, ada Queen of Cups. Under the deck ada Eight of Swords. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kencang Aquarius, Leo, Virgo, Pisces, Taurus ya, Aquarius, Gemini, Capricorn ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 23 Desember 2024 ya. Yang dia rasakan saat ini, dia nggak tenang karena energinya terjauhkan dari kamu, dan energinya observasi ya, mengamati kamu dari kejauhan ya. Dia adalah seseorang yang udah nggak bersama kamu, katakanlah ya, bisa disebut mantan gitu ya. Dan dia merasa bahwa ya dia harus bisa kembali dengan kamu ya, membuat kamu percaya lagi dengan dia, membangun kepercayaan kamu lagi untuk dia gitu. Tapi dia itu ya sekarang masih nunggu waktu yang tepat ya untuk menuju kamu, karena sekarang itu belum siap gitu ya. Dia belum siap, dia belum bisa nerima, dia bisa mengerti ya, memahami, dan dia hanya ingin bisa melakukan yang terbaik ya, supaya ya, akhirnya hasilnya pun akan baik gitu ya. Tapi ternyata di sini ya banyak hal yang harus diperhatikan ya. Banyak hal yang harus diperhatikan, dan tentu tidak semudah itu ya untuk memperjuangkan apa yang terjadi. Sangat tidak mudah, tapi ya mau bagaimana lagi, situasinya udah seperti ini dan gak bisa untuk diubah lagi ya. Dan di sini ya jangan kamu merasa terbebani ya, karena apapun yang terjadi pasti semua itu atas kehendak Tuhan ya. Dan kalaupun kamu dan dia akan kembali ya, itu semua atas persetujuan hati kamu ya. Kamu mampu menerima dia lagi ya karena mungkin kamu masih sayang, ada hal yang mungkin kamu juga pikirkan, banyak pertimbangan gitu dari kamu gitu ya. Sebenarnya kamu nggak perlu menyalahkan apa yang terjadi, karena ya semua itu udah aturan Tuhan, yang dimana kamu harus ngikutin alurnya aja gitu loh ya. Dan kamu harus bisa memberanikan diri ya, memberanikan diri untuk mulai semuanya dari awal ketika memang kesempatan itu kamu beri ke dia gitu ya. Ketika kesempatan itu kamu beri ke dia. Dan di sini mungkin bisa dibilang juga sedikit egois ya, karena yang dia rasakan ya ketika dia susah, dia butuh bantuan ya, banyak orang yang gak bisa membantu gitu loh. Jadi kayak dia pun sekarang memang apa ya, melakukan hal yang menurut dia kata hatinya aja gitu, menurut dia benar aja ya. Ya itulah dia ya, bisa dikatakan mungkin memang dia itu egois gitu ya, karena apapun yang terjadi dalam hidupnya dia merasa bahwa semuanya gak bisa sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan selama ini gitu. Jadi kalau dibilang dia ngerasa down ya memang iya gitu loh ya. Selama ini ketika dia sedang mengalami masalah dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia, dan dia kayak berdiri sendiri gitu ya. Berdiri sendiri dengan keyakinannya dia gitu. Itu sebabnya ya dia terlatih
terlatih sebagai orang yang mungkin memang ya itu ya egonya tinggi, keras kepala gitu ya, kayak mikirin diri sendiri gitu ya. Dan hal itu tentu membuat kamu merasa nggak nyaman ketika menjalin hubungan dengan dia ya. Dan kamu merasa ya sangat terpengaruh sekali dengan dia ya, sangat terpengaruh sekali dengan sangat mempengaruhi kehidupan kamu, yang dimana kamu udah menaruh harapan besar ke dia, tapi dia nggak bisa kasih apa yang kamu harapkan selama ini gitu ya. Jadinya ya mungkin nggak ada penyelesaian ya di antara kalian yang betul-betul tepat gitu ya, nggak ada penyelesaian yang tepat. Dan di sini ya jalani saja, nikmati saja apa yang terjadi. Ya, karena memang tidak semua hal bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Karena memang banyak sekali proses yang harus dilalui. Dan di antara kamu dan dia prosesnya sangat rumit ya. Dan kamu pun memang ngerasa sempat nyerah ya dulunya gitu. Dan sekarang pun yang ngerasa memang harus nyerah. Ya karena udah nggak ada yang bisa kamu pertahankan gitu. Ya, dia udah pergi ya, dan kamu pun nggak tahu mungkin memang dia masih mengharapkan kamu atau tidak, tapi di sini terlihat memang energinya itu kayak menyesali semua yang terjadi dan ingin mengulangi hubungan dengan kamu, dalam artian ingin dekat lagi dengan kamu ya. Dan semua itu tergantung kamu ya, tergantung kamu, keputusan ada di tangan kamu. Menurut kamu benar, lakukan apapun yang menurut kamu benar, silahkan lakukan gitu. Kalau kamu merasa nggak benar, nggak baik, ya udah selesaikan ya. Dan kamu juga jangan terlalu mengabaikan apa yang menjadi tujuan hidupmu juga, karena kamu juga punya tujuan dalam hidup di sini ya. Kamu ingin meningkatkan karir kamu, kualitas pekerjaan kamu ingin betul-betul nggak ya bisa move on lah dari dia, atau mungkin lebih bisa mencintai dirimu sendiri gitu ya. Lakukan, lanjutkan apa yang menurut kamu benar ya. Dan di sini jalani saja apa yang ada, dan semoga apapun itu ya kamu selalu dapat keberuntungan dimanapun kalian berada ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.